Terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Saya hari ini sebagai MC, juga menjadi moderator. Walaupun ini pengalaman saya yang pertama. Dan saya sebenarnya sangat grogi ya, karena langsung pengalaman pertama ini ada di hadapan orang-orang yang sangat hebat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Bahkan di depan Opung Eporus, di depan Kadep Marturia kami, dan juga di depan Sekjen UEM, bahkan ada pareses yang hadir di sini. Jadi berat, namun saya menerima ini sebagai tanda bahwa Tuhan memberi kepercayaan itu saat ini. Dan berterima kasih untuk hal ini. Baiklah, nama saya adalah Nyonya Loli Simanjuntak Boru Hombing. Saya adalah istri dari Situa Arnold Simanjuntak. Anak kami ada 5 orang, 4 orang telah berumah tangga, dan saya adalah opung dari 7 orang, bahkan 8 orang cucu. Jadi aku Nyonya Loli Simanjuntak, tetapi juga Opu Aurora Boru dan Ketua Seksi Sending di HKBP Menteng, Imajolo Tusi. Dan saat ini kita akan masuk dalam dialog. Sebelumnya kami mengucapkan juga selamat datang kepada Opung Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar bersama Inang yang hadir di tengah-tengah kita. Juga kepada Sekjen UEM kita, Amang Pendeta Dr. Andar Parlindungan Pasaribu yang datang jauh sekali dari Jerman. Juga kepada Amang Kadep Marturia HKBP, Pendeta Daniel Taruliasi Harahap dan Inang, dan kepada Pareses DKI Pendeta Bernard Manik, dan juga selamat datang kepada Pareses Banten Pendeta Juni Aster Hutauruk, dan kepada Pareses Bekasi Pendeta Mangatur Manurung, dan juga selamat datang kepada Pendeta Deboskap Pendeta Nexon Simanjuntak, dan kepada seluruh tokoh-tokoh yang simpatik kepada misi HKBP, serta Bapak dan Ibu Pendeta seluruhnya yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Selamat datang, Shalom. Untuk itu hari ini dalam dialog kita sangat berbahagia. Karena kalau dulu Opung Nomensen datang dari Jerman ke Tanah Batak, sehingga lahirlah HKBP. Namun hari ini sungguh luar biasa. Ada buah daripada misi itu telah hadir Sekjen UEM kita, yaitu Amang Pendeta Andar Perlindungan Pasaribu. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita HKBP. Dan ini adalah juga suatu semangat bahwa misi dalam tubuh HKBP ini harus terus dibangun, dibangkitkan kembali. Tahun depan 125 tahun Zending di HKBP. Kemarin kami Seksi Sending HKBP dan Parhalado Garejaon hudul bersama dengan Amang Pendeta Daniel Harahap. Kami Seksi Sending HKBP Menteng dan seluruh jemaat dan Parhalado Pangulani Huria ditunjuk untuk menjadi seksi dana dalam penyelenggaraan perayaan Zending 125 tahun di tubuh HKBP. Memang ini suatu tugas yang nampaknya berat,
Tapi kami juga melihat bahwa Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada HKBP Menteng Majolo dan yang akan datang tentu HKBP yang lain. Dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan baiklah, tiba saatnya kita mengundang Amang Pendeta Andar Parlindungan Pasaribu untuk hadir di depan, dan juga Opung Eporus untuk hadir di depan sebagai narasumber kita berdialog pada sore hari ini. Silakan duduk Opung. Memang sedikit saya memperkenalkan bahwa Amang Pendeta Andar Parlindungan Pasaribu sudah mempunyai seorang istri, yaitu Inang Reini Panjaitan, dan juga 3 orang anak dikaruniakan Tuhan di tengah keluarga. Amang Pendeta Andar Parlindungan Pasaribu sudah sejak 2014 ada di UEM sebagai Kepala Departemen Pelatihan dan Pemberdayaan. Dan tahun 2024 sampai 2032 Amang Andar Parlindungan Pasaribu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal UEM. Kita berikan tepuk tangan sebagai tanda sukacita kita semua. Untuk itu saya memberikan waktu pada Terima kasih kepada Inang moderator. Horas madihita saluhuna. Amang Inang yang bersuka cita dan yang boleh berkumpul pada sore hari ini. Sebelumnya saya kembali kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pertemuan yang boleh dilangsungkan pada sore hari ini. Ini pertemuan sungguh luar biasa karena inilah gereja pertama yang segera mengadakan pertemuan dengan UIM setelah saya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal di UIM. Terima kasih atas inisiatif dari Opue Forus. Terima kasih kepada HKBP Menteng Jalan Jambu yang bersedia untuk menuan dan menyonya rumahi pertemuan pada saat ini. Karena ini adalah pertemuan yang hendak kembali mengingatkan kita HKBP dari mana kita berasal dan dari mana HKBP lahir, dan ini sebuah kesempatan yang berharga sekali kepada kita untuk boleh bertemu. Dan selama 195 tahun mulai dari Rheinische Missionsgesellschaft yang didirikan pada tahun 1828 di kota Barmen hingga pada saat ini adalah Sekretaris Jenderal pertama yang berasal dari Asia, Indonesia, bahkan dari HKBP. Misi itu berbuah, Amang Inang. Mungkin I.L. Nomensen tidak pernah membayangkan 195 tahun kemudian misi yang memberangkatkan dia dipimpin oleh orang yang pernah diinjilinya, opung-opung kita yang pernah diinjilinya, dan dari kitalah sekarang yang akan memimpin badan misi ini. Dan kalau sebelumnya mungkin kita selalu menganggap bahwa Sekretaris Jenderal UIM adalah orang kulit putih, berambut putih, tinggi, besar, seperti yang biasanya kita saksikan. Tapi teman-teman di Afrika mengatakan pada saat ini kami memiliki pimpinan, kami memiliki Sekretaris Jenderal dari kami, dari Asia dan Afrika, dan kami ternyata Anda bukan hanya bagian dari Indonesia, bukan hanya bagian dari HKBP, tapi Anda adalah bagian dari kami juga di Afrika.
Karenanya Amang Inang sekalian, izinkan saya untuk membuat pemaparan singkat sekali mengenai apa itu United Evangelical Mission. Tapi saya pikir tadi khotbah sudah disampaikan dengan luar biasa bahwa Rheinische Missionsgesellschaft ketika didirikan pada tahun 1828 sudah mengutus para pekabar Injil ke Tanah Batak. Dan pada saat ini UIM adalah lembaga misi internasional. Dan kalau kita lihat foto atau slide yang pertama ini adalah gambaran bahwa UIM adalah sebuah lembaga internasional, bukan lagi didominasi oleh orang berkulit putih, bukan lagi didominasi oleh orang dari Eropa, tapi UIM pada saat ini adalah sebuah lembaga misi yang setara, yang sejajar, bahwa semua bisa bahkan untuk menjadi pimpinan, termasuk Opui Evorus yang dipilih pada sidang raya UIM 2022 yang lalu di Felix sebagai Vice Moderator dari Regio Asia. UIM adalah organisasi internasional dan persekutuan yang setara dari 39 gereja anggota. 38 adalah gereja dan satu dan satu adalah yayasan diakonia yang dinamakan Bodel Swing di Bethel. Dan UIM teguh dalam mengejar pemahaman holistik tentang misi. Nanti saya jelaskan apa itu pemahaman holistik tentang misi. Tapi UIM berada di 3 benua, di benua Asia, di benua Afrika, dan juga di benua Eropa, memiliki 39 anggota termasuk HKBP, sebagai gereja anggota terbesar di Asia dan salah satu yang terbesar di UIM, dan memiliki 18 juta umat jika dikumpulkan dari 39 anggota itu. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini, tapi UIM sekarang adalah fusi dari 3 lembaga misi, yaitu Rheinische Mission Society, Misi Bethel, dan Misi Zaire. Dan kemudian di tahun 1996, lembaga misi Jerman ini ditransformasi menjadi Vereinte Evangelische Mission atau United Evangelical Mission, sehingga lembaga ini bersifat internasional. Saya mau slide. Ya, saya mau mengajak kita sebentar untuk melihat foto sejarah yang pernah ada di dalam UIM untuk mengingatkan kita sedikit mengenai akar sejarah kita. Foto paling kiri ini mungkin jarang kita lihat. Inilah Opui Dr. I.L. Nommensen ketika dia memulai studi di mission seminar di Kota Barmen. Jadi inilah foto Opui Nommensen ketika dia masih berusia 18 atau 19 tahun. Yang kedua, foto di paling kiri ini adalah foto pohon, ini di Kota Tarutung. Tempat Opui Dr. I.L. Nommensen pernah hendak dikorbankan. Amang Inang mungkin masih mengingat ketika ada guntur gemuruh yang kemudian menyelamatkan Opui dari peristiwa pengorbanan tersebut. Slide. Ini adalah foto Dr. I.L. Nommensen di kediamannya di Sigumpar. Jadi seperti kita tahu bahwa Dr. Nommensen tidak meninggal di Silindung, tapi dia meninggal di daerah Toba atau di Sigumpar. Dan ini foto ketika dia bersama dengan masyarakat atau anak-anak di Sigumpar. Slide. Ini adalah foto dari para misionaris Jerman. Dan Opui Nommensen adalah yang duduk di paling tengah. Jadi kita bisa melihat semua misionaris Jerman. Belum ada pada saat itu Pandita Batak. Atau Pandita Batak tidak masuk dikategorikan ke dalam karangan Tuan Pandita pada saat itu, karena mereka memiliki strata yang berbeda. Foto ini diambil di Seminarium Sipoholon. Slide. Ini adalah beberapa gereja yang didirikan langsung oleh para misionaris. Ini gereja HKBP Sibolga Julu. Amang Inang yang mungkin pernah di Sibolga Julu mungkin masih mengingat bangunan tua daripada HKBP Sibolga Julu ini.
Slide. Ini adalah HKBP Sigumpar, HKBP Dr. I.L. Nomensen di Sigumpar. Mungkin sudah berubah bentuk, tapi inilah bentuk pertama dari HKBP Sigumpar bersama dengan warga jemaat Sigumpar. Slide. Ini adalah HKBP Pangaribuan. Dan inilah slide. Ini adalah foto penyambutan misionaris Decline bersama keluarga oleh para Raja Huta pada saat itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana antusiasme daripada warga setempat menyambut misionaris. Slide. Di sini adalah Suster Auguste Beisenherz bersama dengan para asisten di Rumah Sakit HKBP Balige. Seperti yang kita tahu bahwa misi tidak hanya diperkenalkan di dalam gereja, tapi misi selalu berupa 3 hal, yaitu pekabaran Injil, kesehatan, dan pendidikan. Slide. Ini adalah bentuk pendidikan ketika misionaris Steinsiek bersama para siswa sekolah industri di Laguboti. Jadi dulu ada sekolah industri di Laguboti. Slide. Foto paling kiri adalah Suster Elfrida Harder bersama 2 Bibelfro pertama pada tahun 1934. Dan foto paling kanan adalah pendalaman Alkitab kaum ibu di HKBP Piaraja Tarutung, dipimpin oleh Suster Elfrida Harder sendiri. Slide. Dan ini Dr. Johansen didampingi Suster Heinzmann tengah melakukan operasi di Rumah Sakit HKBP Balige. Jadi kita bisa melihat misi holistik itu sudah mulai bahkan hingga kepada peningkatan kualitas kesehatan di Rumah Sakit HKBP Balige. Slide. Dan ini adalah peristiwa ketika lembaga misi Rheinische Missionsgesellschaft dirubah menjadi United Evangelical Mission dan terpilih moderator pertama pada saat itu juga pendeta HKBP almarhum pendeta Dr. Soritua A.E. Nababan. Keputusan itu diambil pada tahun 1996 di Bethel, Bielefeld. Slide. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi karena ini terlalu rumit, tapi vice moderator ataupun council itu adalah bisa kita bilang atasan kami, UIM di Wuppertal. Jadi kami harus melaporkan dan saya sendiri terpilih sebagai sekretaris jenderal dipilih oleh Council UIM. Jadi secara jujur saya juga harus terbuka, besar sekali peran Opui Evorus dengan jaringannya, dengan jejaring oikumenenya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang positif, bukan pendekatan yang negatif. Sehingga kita bisa duduk di lembaga ini. Ya, ini juga saya pikir tidak terlalu menarik kepada Amang Inang. Tapi apakah misi holistik bagi UIM? Misi holistik saya bacakan di sini, kita hidup di dunia yang terpecah belah. Beberapa orang hidup berkelimpahan, sementara yang lain memiliki yang lebih sedikit dan tidak cukup untuk hidup. Orang-orang menjadi terisolasi, hubungan dan komunitas hilang, dan fondasi sosial dan alam dalam kehidupan kita semakin hancur. Ini realita kemanusiaan kita. Karenanya, mengetahui bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus, kami mengikuti teladan Kristus dan mengundang orang-orang ke dalam persekutuan yang belajar, melayani, dan berdoa di seluruh benua dan budaya. Dengan mengikutinya, kami bekerja untuk dunia yang lebih adil dan damai, keutuhan ciptaan, dan membagikan Injil, sehingga semua orang dapat menikmati hidup dalam kelimpahan. Jadi Injil yang holistik itu adalah membagi Injil, bekerja bagi dunia yang berkeadilan dan berkedamaian, dan melakukan keutuhan ciptaan sehingga semua orang dapat menikmati hidup dalam berkelimpahan. Itu pesan misi, itu pesan pekabaran Injil yang holistik dalam pemahaman United Evangelical Mission. Karenanya filosofi kami sekarang adalah GLEP, Global Learning in Ecumenical Perspective.
pesan Injil kita harus global, harus bisa dipahami oleh dunia ini. Learning, bahwa kita semua harus mau untuk belajar. Baik pendeta harus bersedia belajar dari jemaat. Jemaat harus mau belajar dari para parhalado. Sesama parhalado harus mau belajar dengan sesamanya. Bahkan kita juga harus mau belajar dari orang-orang miskin, orang-orang yang selama ini ditindas dan yang terintimidasi. Dari mereka kita belajar tentang pelajaran kehidupan. Dan ecumenical, saya senang HKBP mencanangkan tahun depan equal ecumenism, bahwa okumene harus sejajar dan setara, bahwa tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi gap antara marga naotik, marga nagodang, tidak ada lagi gap antara senioritas atau junior, tapi kita semua satu, terpanggil untuk melakukan pesan misi itu. Dan yang berikutnya adalah perspektif, bahwa perspektif kita adalah kita menjadi kuat karena kita beragam, dan kita menjadi kuat karena kita adalah berbeda. Area pekerjaan UIM ada 5. Jadi misi bagi UIM adalah advokasi, pembelaan kepada hak-hak asasi manusia. Yang kedua adalah berdiakonia transformatif. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan uang lalu diberikan kepada orang miskin, tapi bagaimana memberdayakan orang miskin itu supaya mereka juga bisa hidup seperti orang-orang yang lain. Saya pikir ini diakonia transformatif yang harus kita kembangkan. Pemberdayaan dan pengembangan, pekabaran Injil dan kemitraan. Kemitraan bukan lagi bahwa kita yang berada di Asia dan Afrika hanya sebagai gereja penerima, dan gereja Eropa selalu menjadi gereja pemberi. Tapi HKBP sudah menunjukkan bahwa HKBP pun bisa memberi untuk gereja-gereja di Eropa. Dan saya sangat bangga untuk HKBP, karena di setiap pertemuan selalu disebutkan bagaimana HKBP bahkan mampu untuk menopang, untuk menyokong partnernya yang berada di Jerman sana yang terbiasa memberi, tapi mereka pada saat ini harus menerima dari HKBP. Slide. Saya nggak ngelihat apa slide-nya. Slide. Ya, oke. Advokasi seperti yang saya, oke, jadi saya tidak akan sebutkan lagi tadi. Advokasi jelas, pembelaan kepada hak-hak asasi manusia. Banyak pendeta di Filipina harus ditahan karena mereka membela warga mereka yang miskin, yang tanahnya dirampas oleh pemerintah. Para pendeta dijebloskan ke dalam penjara, dan kita berada bersama dengan para pendeta di Filipina di pihak orang-orang yang tertindas. Berikutnya, slide. Untuk diakonia seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita juga berusaha mengakui bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga entah dia orang cacat, entah dia perempuan, entah dia orang miskin, tapi kita semua setara dan sejajar di dalam gambar dan rupa Allah. Slide. Ya, ini mungkin bentuk pemberdayaan dan pengembangan, termasuk mendukung program yang memberdayakan kaum perempuan, kaum wanita dan pemuda, dan termasuk menyediakan beasiswa. Jadi Opui Eforus termasuk salah seorang yang pernah menerima beasiswa dari FEM, Amang Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, dan juga seorang teolog muda perempuan, Pendeta Dr. Beni Sinaga, yang saat ini memimpin Sekolah Tinggi Bibelfro. Ini adalah produk-produk atau kita buat buah daripada pengembangan UIM yang sekarang telah berkiprah di badan misi tersebut. Slide. Ya, pekabaran Injil kita lebih kemudian bersama-sama memperkuat kehidupan rohani
mengembangkan serta mempromosikan proyek-proyek penginjilan dan membagikan Injil kepada semua orang. Untuk itu UIM turut juga menopang walaupun sedikit proyek ataupun program penginjilan di Pulau Rupat yang telah mengembangkan sebuah model pekabaran Injil yang holistik, bukan hanya membangun gereja, tapi juga membangun fasilitas kesehatan, membangun sekolah, dan juga membangun berbagai macam infrastruktur yang berguna untuk membangun pengembangan kemasyarakatan. Ini Injil Amang Inang yang kita kembangkan di dalam UIM. Slide. Dan kemitraan seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada lagi pemberi, tidak ada lagi penerima, semua kita terpanggil untuk memberi. Dan semua kita harus sanggup untuk menerima. Slide. Dan karenanya kita semua Amang Inang di sini diundang untuk menciptakan hubungan lintas benua, menjadi bagian melalui kemitraan dalam jaringan kami sebagai anggota relawan, pertukaran personil sebagai tenaga ahli atau senior, dan dalam komunitas suster di UIM. Slide. Kita belajar, slide. Kita berdonasi, dan perlu sedikit saya sampaikan mengenai donasi ini. Kondisi keuangan gereja Jerman pada saat ini merosot sangat jauh. Karena hampir 40% sekarang masyarakat Jerman adalah mereka yang menamakan dirinya ateis. Ataupun mereka yang mengatakan tidak lagi beragama. Kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari gereja. Jadi kontribusi kepada UIM yang selama ini sebagian besar dikumpulkan dari gereja Jerman saat ini sudah jauh berkurang. Karenanya kami melihat bahwa masa depan UIM itu berada di Asia dan Afrika, karena menurut statistik perkembangan tercepat sekarang kekristenan bukan lagi di Eropa tapi di Asia dan di Afrika. Karenanya Amang Inang serta seluruh komunitas Kristen yang ada di Asia dan Afrika ke depan adalah penopang-penopang, adalah kontributor kepada kelanjutan misi yang telah kita terima, yang telah kita nikmati daripada misionaris Jerman ratusan tahun yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk pemaparan dari Amang Pendeta Andar yang sudah menjelaskan semua tentang visi misi daripada UIM. Dan sekarang kita akan melaksanakan tanya jawab, atau ada yang mau disampaikan oleh Opung? Ya, saya pikir sebelum tanya jawab, beliau tadi mulai dari kacamata United Evangelical Mission. Walaupun waktu dia mengungkapkan dari kacamata United Evangelical Mission sejak awal sampai sekarang, ada juga diungkapkan apa yang kita lakukan, apa yang telah dilakukan. Dahulu hanya dari Jerman, sekarang bersama-sama, baik personelnya maupun finansnya. Kalau boleh saya juga mungkin baik mengungkapkan dari kacamata HKBP, supaya kita dapat membaca tanda-tanda zaman ini yang Tuhan tengah lakukan di dalam kita dan dari HKBP. Jadi mungkin 10 menit kalau moderator izinkan. Silahkan, Opung. Oke. Karena tamu utama adalah Sekjen United Evangelical yang baru. Begini teman-teman saya yang saya sayangi, seluruh warga KBP dimanapun berada, secara khusus para pelayan penuh waktu, dan di sini cukup banyak para pendeta dari DKI, dari Banten, dari Bekasi maupun Deboskap yang dipimpin oleh para preses.
Sungguh hari ini hari yang sangat-sangat historis. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang di dalamnya Allah tengah berbuat sesuatu. Supaya kita sadari, supaya jangan lewat begitu saja apa yang Allah tengah lakukan. Mengapa saya katakan begitu? Sejak sebelum 1861 sampai 1940 dan juga setelah itu sampai sekarang, Allah telah bekerja menggunakan Rheinische Mission Gesellschaft yang sejak tahun 1996 menjadi United Evangelical Mission untuk membentuk sebuah persekutuan yang luar biasa hebat dari para pengikut Kristus dari kalangan orang-orang Batak. Kalau kita hitung berapa banyak misionaris dari Jerman yang ditopang oleh para evangelis dari kalangan orang Kristen Batak, tidak terhitung jumlahnya. Mereka berkorban, memberikan hidupnya, malah dikebumikan di tanah Batak untuk pekerjaan memberitakan Injil. Dan ini diteruskan oleh seluruh pelayan HKBP sejak mendiri sampai sekarang. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sejak 1957 sampai 1857 sampai sekarang. Pada saat seperti itu sempat begitu lama orang-orang HKBP berpikir bahwa dia tergantung kepada United Evangelical Mission. Maka pernah teman-teman di HKBP termasuk situa-situa di pedalaman mengatakan, ayah dong dope bantuan nih fem tu hita, boy do jalon bantuan membangun gereja, boy dope jalon membangun SD. Jadi kita melihat fem ini penyalur berkat bagi kita. Itu sempat mendalam. Dan memang betul selama FEM bekerja untuk dan bersama kita banyak sekali yang telah didirikan. Tidak hanya gereja-gereja yang modelnya dibuat seperti Jerman, tapi juga sekolah-sekolah, klinik-klinik. Dan lebih dari situ, pemimpin-pemimpin HKBP dipersiapkan oleh FEM sejak tahun 1950-an. Dengan studi. Dahulu ke Jerman, tapi kemudian ke tempat-tempat yang lain. Dan mereka sepulangnya memimpin HKBP. Besar sekali pekerjaan Tuhan. Maka saya sebagai purus kita sekarang, sedari tadi saya dengan haru berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sebelumnya kami tergantung, berharap saja. Tapi sekarang kami sudah Engkau percayakan setelah 195 tahun badan misi ini didirikan, menjadi pemimpin pekerjaannya sehari-harian. Kalau kansil itu pemimpin pengambil keputusan, tapi yang bekerja sehari-hari mengatur semua di 3 benua ini datang dari Asia, datang dari Indonesia, datang dari HKBP.
Inilah yang membuat saya sangat terharu. Tidak ada direncanakan oleh HKBP ini. Tapi Tuhan yang berencana. Karena ada dua kondisi. Satu, gereja-gereja di Jerman akan tenggelam. Ada sebuah gereja yang paling besar, yang kedua di Jerman, di negara bagian Rhineland. Evangelische Kirche in Rhineland. Tahun 1990, 3,2 juta warganya. Sekarang hanya 2 juta. Dan dibayangkan tahun 2030 merosot tajam lagi. Karena warganya keluar. Dan karena itu mereka topangannya ke badan misi akan merosot tajam. Dari tahun-tahun menurun. Sekarang datang hujan. Apakah kita lanjutkan atau bernyanyi dulu kita sebentar? Lanjut ya? Lanjut. Kondisi pertama itu. Kondisi kedua, sekjen terpilih United Evangelical Mission tadi sudah mengungkapkan bahwa 40% warga negara di Jerman telah meninggalkan iman kepada Yesus. Telah meninggalkan persekutuan. Dan bisa dibayangkan tidak terlalu lama lagi kalau mental kita yang ada di Asia dan di Afrika tetap masih seperti dahulu, ini akan tutup. United Evangelical Mission akan tutup pada waktunya. Tapi untunglah sejak 1996 semua sepakat tatuhma bersama ulaun mission. Karena itu contohnya gereja di Dar es Salaam ada menyumbangkan sebuah tanah yang cukup luas untuk digunakan sebagai kantor badan misi di Afrika. Dan kita HKBP, sewaktu kita melakukan United in Action, walk a mile, artinya berusahalah kita untuk misi. Jangan hanya di tempat tapi berusaha keras. Hanya ada satu orang warga HKBP memberikan 500 miliar untuk suatu pekerjaan saja. Hanya satu orang. Dan inilah yang diharapkan dari HKBP sekarang. Kebetulan kita, teman-teman yang saya sayangi, sudah memulai sentralisasi Pareppengon. Yang berarti kita harus ikut mengirimkan personel kita melalui UM atau tidak melalui UM untuk memberitakan Injil. Dan itu yang saya katakan pada tanggal 16 malam yang lalu di sini. Nah, kalau seluruh HKBP mulai 30 Mei 2024 yang akan datang berjiwa misi, tidak lagi mengatakan give us, tapi mengatakan what can we give for mission. Apa yang dapat kita lakukan untuk misi? Maka HKBP akan dipakai Tuhan untuk melakukan misi, menguatkan pekerjaan UM, United Evangelical Mission. Itulah manfaat kehadirannya. Bukan hanya untuk memberitahukan, memperkenalkan UM, tapi untuk mengajak seluruh HKBP supaya tidak lupa dari mana dia datang. Dia hadir karena pekerjaan misi. Dan dia hadir supaya kita juga bermisi. Itulah yang saya sebut tanda zaman. This has never happened before. Lama sekali. Tapi hari-hari inilah terjadi. Karena itu saya mau memohon, doakan Pendeta Dr. Ander ini.
Sebab di pundaknya diletakkan beban yang sangat besar. Sebab masa depan United Evangelical Mission 8 tahun ke depan akan banyak ditentukan oleh dia dan sesudah itu. Kita seluruh HKBP harus berani mendukung. Itu sebabnya 12 misionaris yang tadi disinggung oleh Preses dalam khotbahnya. Ini masih 12. Mau mencoba memodeli Yesus yang memiliki 12 murid. Sebelum Judas berkhianat dan setelah Judas berkhianat. Tetap 12. Tapi teman-teman semua, kita harus belajar meniru apa yang dilakukan oleh gereja Protestan di Korea. Lebih 25.000 misionaris mereka sekarang ke seluruh dunia. Maka teman-temanku pendeta resort, jangan hanya pikirkan dirimu di resort. Ajak wargamu mendukung misi. Ajak wargamu mendukung misi. Jangan hanya dorong dia menjadi pendeta resort, Preses, Eporus. Tapi dorong dia menjadi misionaris dalam aneka bentuk. Seperti yang diungkapkan tadi. Kita bisa mengirim volunteers dari pemuda ke Afrika. Kita bisa mengirim misionaris ke Kongo, ke Rwanda. Mari, the moment has come to do more. To do more than what we have been used to doing sampai sekarang. Kita harus melakukan lebih dari yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Dan inilah harapan saya dari semua kawan-kawan yang memimpin jemaat. Mulai tema di Pendeta Roida. Sewaktu beliau ini dipilih di Sri Lanka, baru pertama sekali itulah seorang Eporus dari Botswana melihat ada Eporus HKBP yang menangis. Sebelumnya Eporus HKBP top. Tapi kali itu Eporus HKBP ini menangis terharu. Karena sekarang kita dipercaya memimpin satu badan misi yang di Eropa juga sangat terkenal. Sampai sekarang karena badan misi ini tidak seperti dulu dan tidak seperti badan misi yang lain yang membuat gereja-gereja di Asia Afrika tergantung, tidak lagi karena semua sudah berperan. Songoni masih nauda, anon kayak marjamita. Iya. Itulah tadi kita berikan dulu aplaus kepada Opung Eporus sebagai pucuk pimpinan kita di HKBP. Dan memang pada hari ini saya sendiri sebagai moderator di sini sangat berbahagia. Karena itulah memang kerinduan di hati saya sebagai Opung yang paling dalam dari dulu. Ingin sekali misi hidup di tubuh HKBP. Jadi sekarang kita akan berbincang. Karena memang kehadiran dari Bapak Pendeta Andar di sini adalah membahas bagaimana visi dan misi UM yang spesifik kepada HKBP dan sebaliknya. Untuk itu waktu kita untuk berbincang, Boido 2 jam. Kalau 2 jam jadi jam 8 kita makan. Atau 1 jam, 1,5 jam. Nah, 1,5 jam lah ya. Supaya semua dapat bertanya atau memberikan saran. Untuk itu kami persilahkan 5 orang pertama untuk boleh bertanya dan kepada Situa Faber untuk mempersiapkan mic-nya jikalau ada yang bertanya.
Pertanyaan boleh ditujukan kepada Pendeta Andar atau kepada Opung Eporus. Silahkan, ada satu orang. Kemudian boleh angkat tangan. Ada 2, ada 3, 4, ada 5. Oke, tolong mic-nya diberikan dan saya pikir yang bertanya boleh berdiri. Memperkenalkan diri dulu. Sudah enang? Horas madihita saluhu nama nami do inanami. Terima kasih untuk Ibu moderator yang cantik, yang baik memberikan kesempatan ini. Horas ma diopui porus, do sude pimpinan nami do para preses yang hadir tempat ini. Secara spesial horas kepada Amang Pendeta Andar Pasaribu. Congratulations Yamangnya untuk bulan Maret baru dilantik. Amang dan Inang, saya mau buka kata-kata saya ini dengan satu pengalaman yang sungguh luar biasa ketika kami tiba di tempat Opuino Mensen di Norstrand, kira-kira 1 kilometer menuju gereja itu kebetulan desa kecil, Lilu Hamidisi, karena Google Map yang ada sekarang belum ada pada saat itu, hanya navigator ya, Mangandar ya, itu kira di bawah tahun 2010. Asa holak kusukun ketika saya bertanya, kami dari Indonesia, orang Batak kami bilang, langsung ada seorang yang berkata, bah kalian adalah cucu Nomensen ya katanya, langsung ditujukan tempat itu, luar biasa. Ternyata orang Batak sudah dikenal melalui kehadiran Eporus kita, Opui Nomensen, ke tanah Batak, dan kita tidak lagi asing di tengah-tengah mereka. Itu pengalaman yang sungguh luar biasa pada saat itu. Yang kedua, ketika begitu tiba di Jerman, ada seorang nenek ketika Frauenkreis, Molodison hera-hera seksi Parukua Maraun, melihati saya dari atas sampai ke bawah, dan dia bertanya kepada saya, betulkah Ibu Pendeta dari Indonesia? Saya katakan iya, kenapa? Karena masih banyak di antara mereka, belum secanggih teknologi sekarang, mengenal Indonesia itu hanya sebelah mata. Mereka hanya melihat Indonesia yang pakai koteka, maaf, juga di sebelah bagian-bagian barat, dan tidak menyeluruh. Sebenarnya Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan adanya wawasan bekerja sama dengan negara-negara Asia, Afrika, baik juga Indonesia dan Jerman, itu akan membuka mata semua manusia bahwa manusia itu adalah sama ciptaan Tuhan. Ada satu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jerman dikatakan, wir sind Geschwister und eins. Itu tayupung. Kita adalah saudara di dalam Yesus Kristus, tidak ada pembeda-bedaan. Jadi yang menerobos semua perbedaan itu tidak lain adalah gereja, termasuk memandang Afrika. Masih banyak orang sebelah mata, tapi dengan kehadiran gereja, semua persoalan itu bisa diatasi. Yang kemudian ada satu istilah juga dalam bahasa Jerman dikatakan begini, dalam hubungan antara gereja okumene, baik Asia, Afrika dan Indonesia, Jerman, nehmen und geben in Lebensbereich. Memberi dan menerima dalam seluruh aspek kehidupan. Saya kira itu. Kalau pada masa-masa 20 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, HKBP hanya menerima dan mengharapkan uang dari Jerman. Sekarang realitanya sudah terbalik. 6 tahun kami di sana, di Jerman, tahun 2004 sampai 2010, setiap tahun berkurang warga gereja. Bahkan pendeta yang tadinya di satu tempat ada sampai 4-5 orang, setiap tahun itu bisa berkurang. Dan mereka harus menjadi part-timer. Ada yang harus mengajar dan sebagainya. Saya pikir begini, memang sudah saatnya semua kita mengenal tumbuhan labu.
Labu itu ditanam di sini, buahnya akan pergi kemana-mana. Dahulu kekristenan datang ke Tanah Batak, sekarang harus kembali lagi. Saya kira dengan terpanggilnya Amang Pendeta Andar Pasaribu, inilah jawabnya. Amin. Kami sangat mengharapkan banyak untuk perubahan-perubahan gereja di seluruh dunia, Asia, Afrika, dan Jerman khususnya. Bagaimana buah itu kembali lagi ke Jerman dengan berbuat banyak selama kepemimpinan Amang sebagai General Sekretär di UEM pada masa-masa yang akan datang. Yang jelas, kita tidak akan membiarkan mereka juga banyak gereja, bangunan gereja yang sudah beralih fungsi menjadi kafe dan apapun itu yang sudah di mata kita. Dan itu juga boleh kita introspeksi, jangan-jangan ke HKBP itu juga bisa terjadi kalau semua pendeta di HKBP tidak serius untuk melakukan tugasnya. Itu harapan dan impian kita, itulah maknanya berokumene. Bagaimana kita membangun, membina, memberi, dan menerima dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya materi, tapi yang terutama adalah spiritual. Itu harapan kami kepada General Sekretär terpilih. Tuhan berkati Amang, Tuhan menguatkan dalam semua tugas-tugas ke depan. Mau lihat siap kami, Pendeta Golkaria Borunenggolan, maaf tadi saya tidak perkenalkan, bertugas di HKBP Resort Pulau Jahe. Horas Madihita. Horas. Itulah tadi ada saran, pendapat yang diberikan. Dan sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Baik. Mau lihat perkenalkan saya Robinson Sidabutar. Kebetulan suaminya beliau pendeta kita Golkaria. Tapi selama dia menjalankan tugasnya, saya tetap membuat satu spirit dan mengerjakan pekerjaan yang berbeda untuk menopang pekerjaan dia. Yang pertama sekali, saya mengucapkan selamat dulu buat Amang Pendeta Andar. Dari semenjak kita bertemu kehadiran di Jerman, baru kali ini kita bertemu lagi. Selamat terpilih sebagai sekjen di VWM. Secara pribadi kita sangat mendukung. Kemungkinan sekali sangat berguna apa yang sudah kita kerjakan di Jerman untuk dipakai di VWM lagi. Yang pertama sekali, ketika kami pertama di sana tiba memang sangat sedih karena melihat paling 10-20 orang di gereja. Bahkan saat itu pernah kita bilang, udahlah kita pulang saja. Sedih melihatnya karena gereja kosong. Ternyata pendeta Dr. Ulrich bilang pada saat itu sama pendeta siapa yang bergede itu yang di FEM. Ya, jadi artinya dibilang inilah satu cobaan buat kalian orang Indonesia. Kalian pasti mampu. Yang pertama sekali ya pada saat itu yang saya lakukan, yang sampai sekarang masih berlaku di gereja di Jerman, itu Gottesdienst mal anders, itu saya menggunakan dengan alat musik tradisional. Mereka saya ajar anak-anak secara cuma-cuma dan saya tampilkan di gereja. Ternyata orang tuanya senang. Yang awalnya gereja hanya berisi 10 orang, pada saat itu kami tinggalkan gereja sudah hampir 100 orang setiap minggunya. Yang artinya kemungkinan dengan strategi itu bisa kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang waktu pengalaman kita dinyatakan bahwa misionar tidak boleh masuk ke Jerman dengan alasan katanya, itu yang mengutarakan pendeta Friedrich Tometen, bahwa itu adalah sebuah penjajahan. Jadi penjajahan di Eropa ada dua, ekonomi dan misionar. Sehingga kita bikin trik dengan pelayanan seperti itu yang pertama. Yang berikut, kebetulan memang untuk menopang pekerjaan pendeta kita, pendeta Golkaria, dan saat itu juga pada saat pertunjukan pernah kita sekali bertemu dengan Opui Eporus di Wuppertal pada saat kita presentase. Yang mana saya telah melakukan pesta Batak se-Eropa di tempat Nomensen. Disitulah orang Batak semakin dikenal di sana. Artinya
pada saat kita melakukan pesta itu, boleh saya bilang hampir semua biaya bisa tertutup. Kami tidak ada kerugian apa-apa, dan spirit itu tetap dapat. Sehingga waktu itu kita mendapatkan support. Secara khusus saya diundang oleh Duta Besar Serbian, Pak Mangisi, ke Hungaria, melakukan pelatihan musik tradisional. Sehingga dan pada saat itu lahirlah satu ide. Yang ide itu saya bawakan juga ke pendeta, ke Opui Emeritus Dr. Napitupulu untuk mengembangkan oikumena dari HKBP. Hanya nanti mungkin perkembangannya bisa secara pribadi kita bicarakan karena banyak hal yang akan diceritakan kenapa itu tidak terjadi. Sementara pada saat itu Duta Besar Pak Mangisi sudah memberikan fasilitas. Yang saya mau sarankan untuk menopang pekerjaan Amang Pendeta Andar siap secara pribadi untuk mendukungnya. Ya, apapun itu kita siap bisa sepanjang kita dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih untuk dukungannya, Mang. Dan selanjutnya yang ketiga, dan kalau boleh kita mengingat waktu supaya pertanyaan kita atau saran kita cukup singkat dan supaya kawan-kawan kita yang lain juga dapat mempunyai kesempatan. Kami persilahkan yang ketiga. Auju perjolo Mang Soy. Ors medita sudah. Oh, rasanya. Salam. Jadi saya terus terang senang sekali bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan diundang oleh pendeta saya dari Tebet, Pak Martunas, saya enggak akan hadir di sini. Saya baru diberitahu pas week ya, pertengahan week. Mau lihat emang, saya terkejut. Ternyata pertemuan ini luar biasa. Selamat sore Mang Opung, Porusi. Saya Beni Pasaribu. Ya, ini Pasaribu pula yang kita dengar ceritanya, ya, Pendeta Dr. Andar Pasaribu, yang tentu saya bangga. Saya kira sama-sama bangga kita, mungkin saya lebih bangga ini, itu aja. Pasti bangga kita semua, saya lebih bangga ya. Jadi mendengar berita ini luar biasa, congratulations ya. Saya pikir bukan gampang untuk mendapatkan posisi seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, saya nggak yakin kita ini bisa begini. Ya, bisa Nasihan AKBP ya, yang dimuridkan menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Luar biasa transformasinya nih. Ini salah satu keberhasilan AKBP kita. Kalau ada waktu kita perlu ngobrol panjang, makan siang atau makan malam, ya Christopher, Pendeta Christopher. Kita coba makan. Saya mau sedikit saja mau sampaikan bahwa di AKBP Tebet kita coba memulai mengajarkan aksara Batak. Aksara Batak, bahasa Batak, terutama sekolah minggu. Ya, kita harapkan yang ikut CD, remaja Naposo. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, nanti didukung Opui. Sambil memperkenalkan Tuhan, jadi fun, anak-anak itu saya kira jadi happy, bisa mendapatkan pelajaran aksara Batak. Jadi firman Tuhan itu kita tuliskan juga dalam aksara Batak. Jadi dia dapat firman Tuhan, dia dapat aksara Bataknya. Dan ternyata tidak sulit untuk mempelajari aksara Batak ini. Saya setuju sekali yang namanya mission ini, evangelical mission ini
adalah termasuk di dalamnya bukan hanya menyebarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan pendidikan dan kesehatan tadi. Kalau nggak salah ini triangle ini ya, atau trilogi kalau masa dulu. Nah ini barangkali kita harus perlu perkuat ini, Opung, ini lembaga-lembaga pendidikan kita ini sama lembaga kesehatan kita ini. Saya kira kita kuat, kita bisa kalau kita bersatu lah. Ya, selama ini kita masih tumpah-tumpahan, masih tukul-tukulan. Saya kira saya paling senang kalau Opui bisa menyelesaikan ternyata banyak hal ya, mulai dari dana pensiun dan seterusnya, termasuk gereja-gereja di pelosok dan sebagainya itu. Dan saya kira inilah mission ini, supaya bisa sampai ke sudut-sudut kota atau sudut-sudut desa. Ya, tapi pendidikan juga harus kita bawa setidaknya ya bantuan dana pendidikan. Ya, dan kemudian dari sisi kesehatan ini, saya kira kita udah punya lembaga yang kuat, ya, lembaga yang kuat. Jadi mission ini kita terjemahkan pada 3 ini, ya dalam perencanaan kerja HKBP ini. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi selamat di Anggiku, Iya, Pendeta terima kasih. Dr. Andar. Makasih Amang. Terima kasih. Selanjutnya, Ini untuk Pak Soe ini. yang keempat adalah opung saya, Opung Soe Pardede. Silakan. Selamat malam, Shalom. Shalom. Guaru Soe Mertua Pardede. Ruasa nama dohoti sejak lahir HKBP Menteng. Alana ngatu Jakarta tahun 54, HKBP Menteng lahir tahun 55. Jadi nomor saya si Pasahatoku selamat. Tuh Pak Andar. Dengan jabatan, dengan embanan tugas yang demikian besar. Mengemban tugas memikul arus balik. Jala songone nang hatorangan ne opui epurus. Nah, menggugah secara sangat bernas, sekaligus bahkan menantang kita untuk mengikuti arus balik tersebut. Sedikit saya cerita pengalaman saya di Lembaga Alkitab Indonesia, yang sama halnya seperti HKBP. Awalnya adalah lembaga yang dibentuk oleh para penjajah Belanda. Pada tahun-tahun terakhir ini, sebelum saya masuk ke Lembaga Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia telah merdeka, telah mandiri, yang namun masih menerima bantuan dari United Bible Society. Saya bergumul 5 tahun kepengurusan yang saya ikuti dengan cucuran air mata. Saya bersama-sama dengan teman akhirnya bisa merubah statuta daripada Lembaga Alkitab Indonesia yang tadinya sangat tergantung kepada United Bible Society menjadi mandiri, karena memang sebenarnya sudah mandiri. Dia tidak memerlukan bantuan lagi. Tetapi selama bantuan masih ada, masih tetap saja diharapkannya. Itulah yang saya potong. Supaya betul-betul mandiri. Nah, itu membutuhkan pengorganisasian, perubahan mental, berorganisasi yang luar biasa. Yang saya menjadi bertanya, seberapa mampukah HKBP untuk melakukan itu di dalam dirinya sendiri? Ini tantangan. Opui, yang sayang Opui tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan penggantinya dapat meneruskan. Ada banyak program yang dilakukan oleh Opui dengan tema-tema tahunan yang cukup bernas, yang sebetulnya jujur saja
HKBP secara keseluruhan, bahkan saya pribadi harus mengakui sungguh sangat terendah ya sebetulnya kapasitas saya untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Dan demikian juga saya kira juga ya saudara-saudara saya yang lainnya. Artinya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk arus balik ini? Sementara di dalam diri kita masih begitu banyak masalah yang kita harus hadapi. Tapi saya coba angkat satu contoh. Kebangunan evangelis yang aktif menjadi aktivis-aktivis di dalam kegiatan ya seksi sending di gereja-gereja HKBP, terutama di kota besar. Bukan saya hendak mengkritisi mengapa mereka banyak melakukan kegiatannya di kota, tidak ke desa. Karena memang di kota tantangannya memang masih sangat aktual, sangat berat. Ada teman saya di ujung sana, evangelis yang beruban. Saya kira dapat bercerita banyak tentang itu. Bukan karena ketidakinginannya barangkali untuk tidak pergi ke desa. Tetapi di kota juga masih tantangan banyak, masih sangat berat yang harus dihadapinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk dicatat oleh HKBP sebagai kebangunan daripada individu-individu untuk melakukan penginjilan di dalam kerangka arus balik tersebut. Jadi tidak hanya ke desa, tetapi bahkan ke Jerman, ya sudah saatnya ke Eropa. Tadi Upi sudah menyebut contoh dari Korea. Bagaimana Korea mengorganisirnya? Apakah itu diorganisir secara internasional atau secara individual oleh gereja-gereja saja? Itu contoh-contoh yang perlu kita dalami untuk kita contoh. Dan terakhir, saya harus jujur mengakui dan untuk menjadi catatan kepada kita semua, tidak hanya kepada para pendeta, tetapi termasuk jemaat juga. Di lingkungan sendiri, kita sendiri masih banyak tantangan yang harus kita lakukan. Boro-boro untuk melakukan penginjilan, boro-boro untuk melakukan sending, kenggano atau rupat. Itu pikiran dari sementara jemaat. Tapi di dalam justru situasi lingkungan seperti itulah orang-orang seperti Pak Upu saya ini, ketua sending itu harus bekerja, harus bergumul. Sementara masih ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dilakukan, termasuk pendanaan. Boro-boro untuk sending. Banyak sekali yang harus kita gumuli. Mari kita gumuli dalam diri kita masing-masing. Selama umur masih mengizinkan. Kebetulan saya sudah lansia. Sudah 83. Tapi mimpi yang saya terima pada beberapa waktu yang lalu, langsung Tuhan menyapa saya. Bahwa saya tidak boleh berhenti. Selama saya masih diberikan waktu, maka waktu itu akan saya manfaatkan untuk mengikuti penginjilan, untuk mengikuti tugas yang diembarkan kepada saya selama kesempatan itu masih ada. Mari kita lakukan, mari kita saling mendoakan. Makasih Om. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan atau sharing yang kelima dari karena ini adalah suhu dari sending HKBP Menteng. Amang kalau boleh singkat, tepat, padat. Ya, terima baik. kasih. Nama saya Evangelis Togu Hutagaul. Apa yang ingin saya sampaikan di sini dari
perjalanan pelayanan saya di tengah-tengah gereja kita. Terima kasih, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, sudah 162 tahun kita menjunjung baringin. Tahun depan 125 tahun penginjilan kita. Apa yang disampaikan tadi dalam pembicaraan adalah bagaimana mendorong gereja HKBP maju melangkah menjalankan misi sending itu sendiri. Tapi kita percaya dan kita tetap sepakat, sebelum kita melangkah maju, kita melihat dulu diri kita atau kondisi kita sekarang ini. Apa yang saya dapatkan di lapangan, Amang? Waktu saya ada perjumpaan dengan Amang Daniel di Parapat, saya bertanya dengan Amang John Kristo di situ dari Litbang HKBP mengatakan bahwa jumlah jemaat HKBP 2,2 juta. Saya dipanggil oleh Dirjen Bimas Kristen, jumlah gereja GBI 3 juta. Nah yang mendapat padokan yang andar nak kiningan mundur di Eropa, sungan padokan yang purus nak kiningan. Pertanyaannya kenapa? Apakah mungkin nanti seperti kejadian di Eropa? Kalau saya dipanggil berkhotbah di gereja-gereja karismatik, saya tanya, 30% itu HKBP semua itu. Kenapa kalian pindah? Ya, kami lebih senang belajar di sini, Amang. Banyak lagi cerita yang lain. Maksud saya, apa yang saya utarakan tadi itu, bagaimana kita melangkah ke depan, padahal ada beban di belakang kita. Itu pertanyaan pertama supaya kita bisa melangkah ke depan. Kalau dikatakan dari jumlah jemaat kita 2,2 juta, kita mampu membiayain sampai keluar, bagaimana kalau kembali seperti padokan yang mangipurus HKBP Nabulu nih? Bagaimana? Bisakah ke sana? Jawabnya dari pengalaman pelayanan saya tetap mengambil dari Matius 28 itu. Jadikan seluruh bangsa murid. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani itu mikveh. Mikveh itu adalah merubah, karena baptisan Yesus itu adalah baptisan roh dan api. Bukan di baptis seperti yang kita lakukan, bukan. Artinya, robah mereka. HKBP sampai ini hari saya belum mendapat pegangan bagaimana melakukan transformasi kehidupan. Saya belum punya pegangan. Ngaliling rap dohot biro setting, saya tidak punya buku untuk itu. Nah, ini penting kita lakukan di HKBP, asal mulak ruasnya HKBP itu hita, dan nggak ada yang keluar. Itu mungkin satu pertanyaan yang dalam untuk Amang. Dan saya tidak tahu dengan Amang Andar ke depan, bagaimana kita lakukan ini. Terima kasih bahwa sejak awal UEM itu adalah cikal bakal gereja kita. Nah, bagaimana kita sekarang juga bersama-sama melihat tantangan ini. Oleh karena apa, Amang? Sekarang saya melakukan pelayanan untuk Parmalim, Amang. Jumlah mereka sekarang, Amang, ratusan ribu. Dari sejak 162 tahun lalu, karena kita tidak memegang mereka, bertambah dan bertambah. Intelektual mereka banyak. Jadi militer juga ada. Kebetulan yang gabung sama saya, anak Ni Uluan Nasida. Oleh karena pelayanan kami di Perkantas, membawa dia bertobat menjadi Kristen, sekarang ada di HKBP. Dan kawan-kawan ini mendorong, karena nanti awal Januari, kami akan membagi sembako untuk 50 kakak mereka. Kenapa kami lakukan begitu, Amang? Ini juga jadi masalah kita. Mereka tidak suka sama HKBP. Kalau HKBP, dangulu kami. Tapi akhirnya kami pakai kepala desa. Dari kepala desa yang kemudian kami minta pertolongan supaya pelan-pelan kita akan masuk dalam teologi kontekstual. Kita pelan-pelan masuk kepada mereka.
Jadi ini yang saya sampaikan Amang dalam konteks tadi, menurunnya jumlah kita dan beban kita di dalam Kadongata Permalim, dan bagaimana teman-teman hamu di Amang Andar doat Epurus menghadapi ini. Oleh karena apa Amang? Saya sedang mencari bentuk biro sending kita nggak mempunyai satu panduan ke sana. Apakah nanti bisa HKBP kemudian memilih khusus untuk Permalim diadakan satu pendekatan berbeda. Nah demikian barulah kita berjalan melangkah memperlihatkan bahwa kita dewasa di dalam pelayanan. Mulai hati Amang, waras dihita. Iya, terima kasih. Sudah 5 tadi yang memberikan pendapat dan ada pertanyaan. Karena itu saya berikan kesempatan kepada Amang Andar untuk memberikan jawaban. Baru nanti kepada Opung. Atau Opung dulu? Aku macam perjul. Anggo miki dak pola do dia. Somi. Oleh kebetulan tadi nama saya disebut, ada sedikit miss. Kami sebut yang sudah masuk ke database HKBP by name, per nama, bukan lagi angka. Itu 2,5 juta nama. Tetapi data kita yang baru masuk ke database 30%. Nah karena itu kita berani mengklaim sebetulnya jumlah anggota kita bisa sampai 5 ke 6 juta. Karena yang 2,5 juta itu nama. Tapi kami nggak pernah mengatakan memang jumlah anggota 2,5 juta. Yang sudah masuk ke database 2,5 juta. Itu udah nama, tanggal lahir, tanggal baptis. Nah tapi itu baru data 30% dari Huria. Mungkin hanya klarifikasi aja supaya soal jumlah itu tadi. Makasih. Ya, jadi mulai tema di tolu opa ate 5 alen na 2 perjolo contributors date menyemangati, membagikan pengalamannya dan mendorong kita untuk lebih maju ke depan. Yang 3 yang terakhir dari Amang Beni, na tetuai Soy, dohot Amang Tugu. 2 do rumang ni, bahasa Batak aja, bahasa Indonesia saja ya, karena nanti ada generasi muda yang mendengarnya supaya mereka lebih paham juga. Ada 2 tadi bentuk pemikiran yang disampaikan. Satu yang dari Amang Beni, satu lagi dari Amang Soy dan Amang Tugu ya, Tugu misionaris kita yang sangat setia dari dulu ya. Tadi yang pertama mengenai internal formation, bagaimana kita terus menjiwakan Injil, kekristenan, firman dalam bahasa asli orang Batak. Jadi tidak bahasa lisan, tapi ada juga skripnya, ya, huruf orang Batak kalau bisa dipakai kan gitu ya. Dahulu sebenarnya di Tapanuli Raya itu dilakukan di sekolah-sekolah kita, kebanyakan mempelajari surat Batak. Istri saya yang belajar bertumbuh di Silindung atau Sipolon, dia tahu bisa. Tapi saya yang belajar di kebun pernah dengar, tapi nggak pernah mempelajarinya di pendidikan saya. Nah di STT HKBP pernah ada seorang pendeta yang senior Marga Sinaga yang juga mencoba mengajarkan. Tapi itu tidak merupakan bagian dari kurikulum. Itu hanya pilihan. Jadi belum. Nah kalau kita mau melakukan itu supaya kekayaan berkat Tuhan kepada orang Batak bisa kita pelihara, nantilah kita bicarakan itu di MPS apakah perlu ya. Kalau perlu supaya kita melakukannya
di pusat-pusat pendidikan kita. Sebab kalau pendeta-pendeta sekarang atau kawan-kawan pendeta diminta melakukan itu, belum tentu mereka bisa. Nah, kira-kira begitu Pak Beni ya, terima kasih. Yang kedua adalah tanda zaman yang Tuhan sedang kerjakan ini, yang Pak Soy dan Amang Tugu sebut sebagai arus balik. Arus balik itu dipertanyakan keberhasilannya jika internal problem belum kita selesaikan. Kan begitu. Dikutip beberapa tadi misalnya seksi sending, masih memikirkan mission untuk daerah terasing. Belum mission di kota-kota padat, di mana banyak juga yang belum mengenal kasih Kristus. Walaupun kita harus hati-hati karena kalau di kota-kota padat itu semua sudah beriman ya, punya iman ini. Sementara HKBP tidak pernah dikenal sebagai gereja yang melakukan kristenisasi dengan gaya yang radikal, apalagi tidak. Kita melakukan pemberitaan Injil lewat aksi kasih supaya orang mengenal kasih Allah, mengenal Allah. Kan gitu, salah satu yang dikutip tadi. Tapi saya membaca di dalam hati pikiran Amang ini banyak hal-hal lain, kan gitu. Cuma untuk menjawab itu biasanya kita harus memakai leadership strategi. Kalau dia pemimpin, leadership strategi tidak dimulainya terlalu banyak membicarakan masalah. Karena masalah itu nanti akan membuat dia kecut. Di benaknya udah ada itu. Dia sudah tahu masalah-masalah itu. Tapi sebagai pemimpin dia harus melihat di sana ada visi yang baru. Inilah visi yang baru kita, yang Tuhan tengah kerjakan, yaitu satu dari antara 6,5 juta warga HKBP dan pelayannya dipercaya memimpin sebuah badan misi yang sudah terbukti pekerjaannya sangat baik. Mulai dari memberi, sekarang sudah bersama-sama. Ini tidak pekerjaan yang biasa. Biasanya kan kita mau makolom-holom. Tapi UM itu sudah tidak makolom-holom. Semua berperan gitu. Ini satu visi yang baru. Visi yang baru yang membuka peluang bagi seluruh HKBP, warganya, pemuda, remaja, ibu, bapak, dan lansia berpikir misi. Begitu. Dan ini akan membawa kita mampu mengatasi lebih cepat masalah-masalah yang ada. Satu contoh yang saya tidak bosan menyebutkan adalah masalah di HKBP sebelumnya, yaitu jemaat-jemaat kita terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun, berdekade. Tuhan sudah bicara sama kita, jangan begitu, kata Sinode Godang 89 tahun yang lalu, jangan begitu. Kita harus melakukan sentralisasi para pengikut supaya semua begitu. Ada visi, ada yang didoakan. Tapi baru kali ini kita berhasil. Dengan itu nanti semua masalah-masalah internal seperti kecemburuan di antara para pelayan, kecemburuan jemaat-jemaat di pedalaman dengan jemaat-jemaat di kota bisa punya 10 pelayan, di pedalaman satu pun dalam 50 tahun gak pernah ada. Itu semua sekaligus dihapus, berangkat ke depan. Itulah leadership approach, tulang. Dengan kita menyadarkan, mengajak kawan-kawan kita, seluruh pelayan HKBP, sekarang masih kita mulai di DKI ini, dan ada para preses di sini yang hadir, Bekasi yang bertumbuh, Dewoskap yang bertumbuh, Banten yang bertumbuh, mereka juga harus kita ajak. HKBP itu ada karena misi yang dilakukan orang dari luar ke kita. Mereka datang, mereka keluar dari dirinya. Kita jangan memikirkan diri saja. Kira-kira begitu dulu mental kita dirubah. Tapi ada sesuatu penariknya, ada lokomotifnya. Lokomotifnya itu adalah visi itu. Kita sekarang sudah harus bermisi keluar secara baik.
Nah itu sudah kita siapkan, biro sending yang dipimpin oleh Pak Kadep. Ini secara strategis beberapa hal sudah dilakukan. Misalnya konsep misi, bagaimana misi kita, itu sudah dikerjakan. Rapat pendeta sudah membahasnya, itu konsep. Orangnya, kita sudah latih 2 kali calon-calon misionaris. Pusatnya kita sudah buat mission station, kan gitu. Dengan visi 2024 bulan Juni kita sudah mulai mengirim keluar, kan gitu. Jadi visi ini yang menarik, karena dengan visi itu kita susun strategi. Ya, susun strategi. Memang kepala biro kita, Pendeta Hotman Nababan, wakil kepala biro, ya nggak bisa diharapkan Eporus dia lari 200 km per jam. Pinarar mana dong? Kan gitu. Kita harapkan yang ada pelan-pelan kita ajak mereka. Waktu kami mau merayakan, maaf kalau agak panjang 2 menit lagi, 50 tahun sending di Pulau Rupat. Waktu itu Pak Kadep almarhum Pendeta Kardi Simanjuntak bersama kepala biro dan wakilnya datang ke kantor Eporus. Opung, kita mau merayakan jubileum 50 tahun. Sending di Pulau Rupat. Apa yang mau dilakukan? Ya kita bikin ibadah. Setelah itu apa? Ya ibadah saja, Pung. No. Aku enggak ke sana. Saya bilang begitu. Maksudnya, Pung, enggak, kalian aja di situ. Aku enggak ikut. Apa yang mau kita lakukan next setelah itu yang penting. Saya bilang gitu. Maka ada visi baru. Kita dirikanlah mission station dengan harapan orang-orang Kristen akid bisa kita berdayakan lebih baik sehingga mereka mengurus dirinya sendiri gereja ini. Tidak seperti sebelumnya ada para pendeta dari suku Akid, Pak. Iya kan? Tapi mereka lebih suka melayani di Medan. Kan gitu. Jadi tidak mendirikan gereja Akid itu. Malah kita mendirikan HKBP di Pulau Rupat. Kan gitu. Jadi ya lambat dia. Kalau itulah visi itu sehingga kita mulai. Memang betul. Ya kan? Kan gak bisa secepat mungkin membalik tangan. Harus sabar Eporus, harus sabar Pak Kadep. Siap Opung, kupantau kata Pak Kadep kan. Ya dipantau tapi masa mau jadi sakit dia gara-gara itu. Udah ada beban tubuhnya masa dia mau tambah-tambahin lagi kan gitu. Ya begitu, ini rohnya. Menjawab itu tadi tulang. Demikian juga dari Amang Tugu. Saya pikir sudah sangat komprehensif jawabnya kan. Nilai 100 untuk saya kan. Sekarang kita serahkan kepada Pak Pasar Ibu. Ya, saya pikir sudah hampir semua dijawab oleh Opui, tapi kami dari United Evangelical Mission tentu melihat bagaimana pentingnya budaya untuk memperkuat metode-metode penginjilan kita. Jadi saya lihat kita tidak seharusnya lagi melihat ke barat, ke Eropa. Sekarang kita di teologi pada saat ini banyak sekali membicarakan mengenai decolonizing theology. Sehingga kita harus melihat apa kekayaan budaya yang kita miliki, yang bisa kita pergunakan untuk memperkuat fondasi misi kita. Karena mungkin banyak sekali kegagalan terjadi, kita sering copy paste dari luar. Padahal kita memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang harus kita gumuli. Seperti tadi melalui musik, melalui aksara. Dan itu juga kita dorong supaya gereja-gereja anggota UIM sekarang mempergunakan kekayaan budaya mereka. Karena ini banyak, 39 gereja anggota Amang Inang. Jadi memang sulit kalau kita mengatakan bahwa ini kita bersatu, nggak bisa. Tetapi kita melihat bahwa perbedaan itu indah. Dan marilah di dalam perbedaan itu kita belajar bersama-sama untuk menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di Jerman atau di gereja-gereja Jerman, salah satu tema yang tidak mereka sukai itu tema penginjilan. Evangelism. Anggaran untuk evangelism selalu lebih kecil dari anggaran untuk
hak asasi manusia, diakonia, atau pendidikan. Karena mereka melihat bahwa kita di Jerman tidak perlu lagi penginjilan. Kita cukup untuk membantu sesama. Tanpa kenal Kristus pun kita sudah berdiakonia. Tanpa kenal Kristus pun kita sudah memberi beasiswa. Ini tantangan sebetulnya, bahwa sekarang tantangan gereja itu, gereja lebih humanisme yang mereka tekankan, bukan lagi kepada Kristusnya. Nah, humanismenya yang ditekankan. Itu makanya banyak sekali sekarang bagaimana kalau kita terima yang sekarang menjadi perdebatan ini, yang LGBT atau yang lain sebagainya, humanisme. Nah, ini bahaya menurut kami, bahwa sebetulnya penginjilan itulah yang harus menjadi pondasi bagi kita untuk berdiakonia. Penginjilan yang harus menjadi pondasi bagi kita untuk menolong orang lain, untuk melakukan advokasi, untuk melakukan kemitraan. Karena kami percaya kalau tanpa Kristus, maka semuanya itu hanya menjadi proyek kemanusiaan. Dan itu yang terjadi sekarang, gereja kosong. Tapi mungkin mereka masih memberi, tapi gereja kosong. Karena mereka melihat tidak ada lagi relevansi gereja. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Karena itu bisa terjadi juga di sini, Amanginang. Bisa juga terjadi, untuk apa kita harus ke gereja kalau kita sudah bisa memberi, kita sudah bisa menolong. Padahal kita harus kembalikan bahwa Kristuslah yang harus menjadi dasar. Dan itu yang kami terus sekarang kuatkan. Ada satu program sekarang kita mengatakan evangelism contact person. Ada satu pendeta HKBP di situ. Evangelism contact person ini kita pilih dari gereja-gereja anggota. Jadi mereka harus mengembangkan model-model pekabaran Injil sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Ya. HKBP ada di situ, dari gereja Rwanda ada di situ, dari BNKP ada di situ. Tujuannya adalah supaya kita menginjili secara kontekstual. Karena tidak ada gunanya kalau kita menginjili tanpa kontekstualisasi kepada berbagai macam hal, kontekstualisasi budaya, kontekstualisasi masyarakat. Dan itu sudah kita terapkan, dan saya pikir kesinilah nanti arah penginjilan kita. Bagaimana kita harus melihat manusia, siapa yang kita injili. Jangan sampai kita injili tapi kita tidak kenal orangnya. Kita tidak kenal pergumulannya. Gabe marisuang baritai. Jadi saya pikir saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Amang Togu Hutagaol tadi, bahwa harus kita pertimbangkan, harus kita lihat dulu apa tantangan-tantangan di masyarakat kita. Terus kita ciptakanlah model-model yang kontekstual supaya model penginjilan kita tidak hanya sekedar meng-copy paste saja. Terima kasih. Ya, izin moderator, ada sedikit lagi yang mungkin dalam kaitan dengan pertanyaan seksi sending, yang sejauh ini bagaimana ke depan. Setelah kita memperbaiki atau menyempurnakan konsep sending kita, sehingga itu menjadi dasar nanti untuk tindak lanjut kita. Kita di HKBP pernah meniru, saya tidak mau katakan salah atau tidak, meniru metode penginjilan yang tidak cocok dengan konteks kita, budaya kita. Sehingga kami di rapat MPS, di rapat pimpinan bilang, kita tak usah teruskan dulu kerjasama dengan sebuah badan yang memiliki cara, metode penginjilan yang masih belum mampu menjawab beberapa pertanyaan yang harus kita lakukan, yang tidak dibahas di rapat pendeta HKBP. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Kadep Marturia bisa sharing sedikit tentang hal itu. Mau lihat opui semua Manginang.
Kami kan yang ditugaskan membantu Opui dalam urusan sending dan juga ibadah, yaitu marturia. Jadi ada beberapa yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita tentu sepakat bahwa pekabaran Injil, misi atau sending itu adalah hutang, janji, dan kewajiban HKBP. Itu adalah hutang. Hutang artinya harus dibayar. Dan Opui bertekad membayar hutang itu semampu beliau sampai selesai. Hutang mesti dibayar. Itu janji. Janji harus dikerjakan. Suka nggak suka. Dan itu kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh hidup bergereja kita, apakah itu rapat, ibadah, kesaksian, cara kita parkir mobil, cara kita makan, itulah kesaksian kita. Seluruh hidup kita. Jadi pekabaran Injil ini tidak terpisah dari kehidupan kita. Seluruh totalitas hidup kita, termasuk cara makan kita, cara hidup kita sehari-hari, profesi kita, cara kita membawa mobil, persekutuan kita, itulah kesaksian kita. Selanjutnya, konfesi HKBP mengatakan, konfesi itu di gereja kita posisinya di bawah Alkitab. Di atas aturan. Sesudah Alkitab adalah konfesi. Konfesi pengakuan iman HKBP tahun 96 mengatakan semua kita adalah saksi Kristus. Semua kita adalah pekabar Injil, laki-laki atau perempuan, ditahbis atau tidak ditahbis. Kita semua pekabar Injil, semua kita evangelis. Ada orang-orang tertentu yang harus ditunjuk untuk melakukan tugas spesifik. Tapi semua kita pendeta, guru, Bible Pro, diakones, sintua, anggota jemaat, kita semua evangelis. Kita semua adalah pekabar Injil. Selanjutnya, apa dasar kita melakukan PI atau sending? Dasar kita melakukan sending adalah konfesi HKBP dan katekismus HKBP. Amang Inang mungkin selama ini anggap enteng dengan katekismus. Sesudah Malua, mari kita simpan katekismus kita. Katekismus itulah dasar kita bersending. Konfesi HKBP 96 itulah dasar kita bersending. Tidak ada yang lain. Karena itu Amang Inang apakah secara institusional ataukah secara komunal atau personal mau ikut bersending, pakai landasannya konfesi HKBP 96. Pakai dasarnya katekismus HKBP. Enggak ada yang lain. Nah, secara praktis nanti kita akan susun sama-sama. Tapi intinya pekabaran Injil HKBP adalah bagian dari konfesi kita. Konfesi kita mengatakan itulah kesaksian kita. Konfesi kita mengatakan itulah jati diri kita. Konfesi kita mengatakan itulah alat pemberitaan kita. Nah karena itu saran saya nggak tahu, biasanya saya suka bikin survei. Berapa di antara yang hadir yang punya buku konfesi? Kalau belum, Amang Inang bagilah kepada semua anggota jemaat buku konfesi itu. Cetaklah lagi katekismus itu. Semua pendeta, sintua, belilah buku katekismus besar Martin Luther itu. Itulah alat kesaksian kita. Nah itulah yang dikatakan oleh Opui Eporus tadi. Jadi sekali lagi Amang Inang, kami mau mengatakan, mari kita bangkitkan, ini ada momentum tahun depan. Terima kasih untuk AKBP Menteng. 30 Juni Opui Eporus sudah sebetulnya teks Alkitabnya, teks Evangelium 30 Juni sudah ditetapkan Opui. Tapi karena komitmen beliau kepada sending, ayat Alkitab 30 Juni beliau ganti. Supaya temanya sesuai dengan tema Jubileum Sending, kamu adalah surat Kristus. Mau lihat tema di Opui, di perhatian Muna. Mau mengatakan, di tanggal 30 Juni, pesta kita lakukan di Siantar, tetapi di 3.400 Huria akan dilakukan secara serempak pesta sending. Jadi bukan hanya di Siantar, di semua HKBP kita akan pesta sending. Dan itulah kita harapkan awal dari kebangkitan kembali sending HKBP ini. Mau lihat tema Opui.